Nabi Ayub alaihissalam hidup pada tahun 1420 sebelum Masehi. Beliau berasal dari Romawi. Beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdakwah kepada masyarakat di daerah Huran, yaitu sekitar Yordania dan Syria. Ayah Nabi Ayub alaihissalam bernama Amus bin Tawah bin Rum bin Ais bin Ishak alaihissalam. Sebelum ujian kesabaran menimpanya, Nabi Ayub alaihissalam diberikan limpahan karunia nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau dikaruniai badan sehat dengan wajah yang rupawan. Beliau juga diberi anugerah berupa anak-anak keturunan yang baik dan seorang istri yang setia. Nama istri Nabi Ayub alaihissalam adalah Rahmah binti Afraim bin Yusuf bin Ya'qub alaihissalam. Allah pun memberikan harta yang melimpah sehingga Nabi Ayub menjadi seorang yang kaya raya. Di daerah Basniah, salah satu wilayah dari negara Huran, dengan begitu Nabi Ayub pun rajin bersyukur. Beliau menjadi seorang hamba yang bertakwa dan menyayangi sesama manusia. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi ujian kepada Nabi Ayub alaihissalam dengan mengambil kembali seluruh nikmat yang berlimpah tersebut yang Dia berikan kepada beliau. Pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala timpakan kepada Nabi Ayub alaihissalam berupa penyakit kulit di sekujur tubuhnya. Dikatakan bahwa tidak ada satu pori-pori pun dari tubuh Nabi Ayub alaihissalam yang selamat dari penyakit judam atau penyakit kusta itu. Badan Nabi Ayub alaihissalam yang semula sehat, segar, dan bugar, Allah angkat dengan menimpakan tubuh yang sangat lemah karena penyakit tersebut. Saking lemahnya, dikisahkan Nabi Ayub alaihissalam sampai tidak sanggup untuk berdiri sendiri. Putra-putri beliau pun Allah ambil, semuanya meninggal dunia. Tak sampai di situ, harta Nabi Ayub alaihissalam pun yang berlimpah dan tak ada yang memandingi jumlahnya juga Allah tarik kembali. Nabi Ayub alaihissalam pun jatuh miskin, ditambah dengan kondisi penyakitnya, semua orang menjauhi Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub alaihissalam pun mengasingkan diri ke suatu tempat. Hanya istri beliau yang setia menemani, juga dua orang sahabat beliau yang selalu mengunjungi Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub menjalani ujian tersebut selama 18 tahun. Ada juga yang berpendapat hanya 3 tahun. Sebagian mengatakan selama 7 tahun, 7 bulan, dan 7 hari. Melihat keadaan Nabi Ayub, istrinya pun merasa tidak tega, lalu meminta kepada Nabi Ayub alaihissalam untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar segera disembuhkan dari penyakit yang menimpanya. Namun Nabi Ayub alaihissalam menolaknya karena merasa malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selama ini telah memberinya nikmat dan karunia yang begitu besar. Nabi Ayub pun tetap akan tabah dan sabar dalam menjalani ujiannya. Karena kesabarannya Nabi Ayub alaihissalam yang luar biasa saat menjalani ujian tersebut, Allah pun menunjukkan jalan keluar. Allah mewahyukan kepada Nabi Ayub alaihissalam untuk menghentakkan kaki beliau ke tanah. Kemudian dari sana Allah Subhanahu wa Ta'ala memancarkan mata air yang sejuk. Nabi Ayub pun bergegas mandi di mata air tersebut hingga sembuhlah penyakit kulit dari badan beliau. Allah juga memerintahkan kepada Nabi Ayub alaihissalam untuk minum dari mata air tersebut. Kesejukan airnya kemudian mampu membasuh batin Nabi Ayub alaihissalam sehingga beliau kembali sehat bugar lahir dan batin. Kekuatannya pun kembali pulih, bahkan seperti tidak pernah sakit. Saat beliau hendak menemui istrinya, sang istri sempat tidak mengenali Nabi Ayub alaihissalam. Ia tidak menyangka bahwa sang suami akan sembuh lebih cepat. Keduanya pun bersuka cita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika beliau sakit, Nabi Ayub sempat mengucapkan nazar untuk memukul istrinya. Saat itu lantaran sang istri melakukan perbuatan yang tidak berkenan di hati Nabi Ayub alaihissalam. Diceritakan bahwa setelah Nabi Ayub alaihissalam jatuh miskin dan sakit-sakitan, sang istri harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan mereka berdua. Sang istri pun bekerja di rumah orang lain. Suatu hari, sang istri terlambat pulang ke rumah sehingga Nabi Ayub marah. Akhirnya beliau mengucapkan sumpah nazar tersebut.
Pendapat lain mengatakan bahwa Nabi Ayub marah karena sang istri menjual tali pengekang kuda mereka. Hal tersebut terpaksa dilakukan istri beliau karena tidak memiliki cukup uang untuk membeli makanan. Akhirnya tali pengekang tersebut dijualnya untuk membeli roti. Setelah sembuh dan sehat kembali, Nabi Ayub alaihissalam untuk mengambil seikat batang gandum dan memukulkan ke istrinya 1 kali. Dengan demikian telah tertunaikanlah najar Nabi Ayub alaihissalam tersebut. Nabi Ayub alaihissalam wafat pada usia 120 tahun, yaitu pada tahun 1420 sebelum Masehi di Hauran. Makam Nabi Ayub terletak di perbukitan yang menghadap ke kota Salalah di wilayah Dhofar, Oman. Itulah tadi sejarah singkat mengenai Nabi Ayub alaihissalam. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.